Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa-mahasiswiku semuanya. Ya, ketemu sama saya di semester ini untuk kelas kalian 121C39 ya. Ya, di kelas ini untuk mata kuliah dasar pemrograman itu saya yang mengajarkan, yaitu kemarin kita udah sempat ketemuan di WA Group juga, ya kan ya. Saya sudah mengenalkan nama saya ya. Saat ini saya mau kalian lihat dulu wajah saya kayak gimana ya. Kalau anak yang semester kemarin tuh sama sekali nggak ketemu wajah saya, kecuali yang memang mau presentasinya milih via Zoom baru ketemu sama saya. Nah, untuk anak semester ini karena saya mau agak sedikit berbeda karena kan memang kalian semester 1, jadi saya mau kalian kenal dulu sama saya, minimal kalaupun nggak ketemu langsung kalian mengenal wajah saya dulu ya. Oke. Di mata kuliah dasar pemrograman pertemuan 1, saya akan menjelaskan beberapa hal dulu, penjelasan dari mata kuliah ini. Ya, pertama, dasar pemrograman adalah mata kuliah praktek, sehingga tidak ada UTS dan UAS. Ya, jadi kuliah. Kalau kuliah itu yang dimaksud dengan kuliah adalah 1 semester 6 bulan. Tapi nggak berarti 6 bulan itu kalian kuliah terus. Tidak. Kuliah itu hanya 16 kali pertemuan. Ya, dihitung dari pertemuan pertama yaitu minggu tanggal 14 sampai tanggal 18 ini itu adalah minggu pertama perkuliahan. Nah, jadi kalian hitung ini minggu pertama. Kemudian dihitung, berarti minggu depan minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh. Nah, di minggu ke-8 nanti ada UTS. Ya, karena kalian mahasiswa baru, tidak karena kalian karena materi ini adalah mata kuliah praktek, jadi tidak ada UTS. Jadi di pertemuan 8 nanti nggak ada UTS ya. Untuk mata kuliah yang lain ada ya, karena memang mereka mata kuliahnya KBK atau biasa, jadi akan ada UTS-nya. Kemudian setelah pertemuan 8 UTS, lanjut 9, 10, 11, 12, lanjut sampai di nanti kalau nggak di pertemuan 15, di pertemuan 16, kita masuk ke minggu UAS. Ya, nah, karena tidak ada UTS dan UAS-nya, nilainya diambil dari mana? Nilainya diambil dalam bentuk nilai akhir, yaitu uji kompetensi. Uji kompetensinya itu ada 2 yang dilakukan. Yang pertama secara individual, yang kedua secara final project. Ya. Oke. Nah, uji kompetensi individual dilakukan di pertemuan 12. Ya, masing-masing mahasiswa akan diberikan soal untuk dikerjakan langsung. Jadi nanti ini mungkin kalau offline-nya saya langsung kasih soal, kalian kerjakan depan saya gitu ya. Karena kita sedang online seperti ini, maka nanti kita akan memanfaatkan media Zoom. Saya akan kasih waktunya ke kalian, mungkin di pertemuan 12 nanti saya panggil, A masuk ke Zoom, B masuk ke Zoom, C masuk ke Zoom, seperti itu ya. Oke, lanjutnya yaitu final project. Apa itu final project? Final project kalian akan membuat sebuah project akhir. Project akhir itu berkelompok, ada laporannya, dipresentasikan. Ya, dilakukan di pertemuan 13 sampai dengan 15. Jadi di pertemuan 12 uji kompetensi, pertemuan 13, 14, 15 itu adalah minggu presentasi. Ya, minggu presentasinya itu secara berkelompok, membuat laporan, mempresentasikan apa laporannya. Ya, ngapain Bu isinya? Ya, kalian membangun sebuah bikin program lah ibaratnya, tapi nggak program kompleks ya, hanya program sub bagiannya aja, karena kan kita baru belajar dasar pemrograman. Tema proyeknya bebas, bisa bisnis atau sains, misalkan menginput data penjualan gitu kan, atau menginput data pembelian, atau
melakukan diagnosis penyakit atau menghitung gaji ya, seperti itu ya. Oke. Itu tadi mengenai penjelasan mata kuliahnya. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai dasar pemrograman kita, pengantarnya lah gitu kan ya. Karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang memang belum paham. Jadi artinya dulunya nggak ngerti mau ngambil jurusan ini aja ya, belum paham mau ngapain. Jadi selama 6 semester kalian nanti akan disuguhi dengan berbagai macam mata kuliah yang outputnya adalah kalian satu bisa menjadi seorang programmer, dua kalian bisa menjadi analis sistem ya, mentok-mentok ya usernya, pengguna dari sistem tersebut. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan profil lulusan seperti itu, kalian seperti itu, berarti kalian harus banyak belajar mata kuliah untuk mengembangkan hal tersebut. Nah, mata kuliah awal yang dipelajari yaitu adalah dasar pemrograman ya. Di sini dasar pemrograman kita akan menggunakan bahasa pemrogramannya Python ya. Kemarin sudah saya jelaskan kan ya, Python. Nah, Bu, bahasa pemrograman apa sih Bu? Bahasa pemrograman itu ya. Jadi bahasa pemrograman adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer ya. Ini komputer loh, benda mati ya. Benda mati, dia nggak ngerti omongan kita. Ya kan? Nah, bagaimana supaya dia bisa mengerti omongan kita, pernyataan kita, perintah kita? Kita tuliskan. Ya, kita tuliskan dengan bahasa yang dimengerti sama mereka ya. Jadi itu yang disebut dengan bahasa pemrograman, bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, atau instruksi atau untuk memberitakan komputer. Jadi kita nanti kita ketik beberapa baris perintah supaya si komputer ini mengerti apa yang kita perintahkan. Nah, itu kita mengetiknya dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu ya. Kalau dulu kita punya bahasa pemrograman C++, ya, ada C, Pascal yang lebih old lagi, lebih tua lagi. Ya, ada Java, kalau Java sekarang ada masih bisa dipakai. PHP nanti masih banyak digunakan juga. Ya, itu adalah contoh-contoh dari bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini mempunyai tingkatan-tingkatan ya. Ada tingkat rendah, menengah, kemudian tinggi. Nah, sekarang yang kita pelajari semua berada di range tingkat tinggi ya. Karena apa? Karena memang makin lama makin memudahkan. Kalau di ciri dari bahasa pemrograman tingkat rendah ya untuk mengetik satu baris atau untuk menghasilkan angka 1 saja, codingannya, ketikannya, perintahnya, instruksinya bisa misalkan 1000 baris. Ya, hanya untuk menghasilkan angka 1010 misalkan atau mengetik satu baris. Nah, tuh kemudian karena ilmu pengetahuan makin meningkat, makin canggih, muncullah bahasa yang menengah. Di bahasa menengah ini dari yang tadinya 1000 dikecilkan lagi untuk mencetak atau menghasilkan satu baris, maka bisa menggunakan baris instruksi atau baris coding yang hanya 500 misalkan. Berkembang lagi menjadi bahasa tingkat tinggi. Nah, menjadi bahasa tingkat tinggi dari 500 bisa menjadi hanya 5 baris misalkan ya. Jadi itu yang membedakan bahasa pemrograman. Nah, begitu juga kita mau pakai bahasa pemrograman yang ini, yang Python sekarang ini ya. Dia itu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, ini penciptanya Guido van Rossum, kalian bisa baca. Kenapa sih kita pakai Python? Alasan pertamanya adalah karena memang Python lagi sangat populer saat ini. Bu, yang skala segitu populer harus kita pelajari. Ya, karena memang pada saat nanti kalian terjun ke dunia kerja, hal ini diminta. Jadi kita harus membekali kalian supaya kalian bisa bersaing nantinya ya. Nah, sehingga tadi apa sih kenapa kita belajar? Karena tadi pertama mudah dipelajari dan mudah digunakan.
Kalau kalian sudah pernah mempelajari bahasa pemrograman yang lain, kalian akan mengatakan hal ini. Oh iya, mudah dipelajari. Oh iya, mudah digunakan. Tapi kalau kita belum pernah belajar, maka kita akan sangat kesulitan sekali ya untuk memberikan kategori ini mudah ya. Kemudian mudah dikembangkan ya. Ini lanjutnya pemrograman berorientasi objek. Saat ini semua pemrograman menginginkan berorientasi objek. Jadi semua bahasa pemrograman diusahakan bisa mengikuti itu. Bersifat open source, maksudnya open source ini apa? Kode-kodenya itu bisa terbuka, artinya bisa dikembangkan. Dapat dijalankan di hampir semua jenis sistem operasi. Ini yang sangat menarik itu adalah ini, karena biasanya beberapa bahasa pemrograman hanya untuk Windows saja misalkan, atau hanya untuk Linux saja, atau hanya untuk web saja, atau hanya untuk mobile saja. Nah, ini semuanya bisa dipakai sama dia. Basis web, basis mobile, desktop, semua bisa dipakai. Nah, selain pakai Python, kalian juga disuruh untuk menginstal PyCharm. Apa sih PyCharm? Kalau tadi Python itu adalah bahasa pemrogramannya, kalau PyCharm ini adalah IDE-nya. IDE atau bisa kita sebut dengan editor nantinya. IDE, Integrated Development Environment. Ya, jadi suatu platform atau suatu editor yang khusus digunakan untuk bahasa Python. Ya, sebenarnya tanpa PyCharm kita masih bisa menjalankan atau menuliskan codingnya di dalam langsung dengan Python-nya. Tapi nanti kita akan menemukan kesulitan-kesulitan ya, agak ribet lah intinya ya pada saat saya baca. Nah, dengan menggunakan PyCharm ini lebih mudah. Nah, apakah wajib dengan editor PyCharm? Tidak. Masih banyak editor yang lain yang kalau memang kalian mau silakan dipakai, yang memang bisa terkoneksi dengan Python. Ya, jadi nggak masalah editornya mau apa aja, Python silakan. Hanya saja karena di sini mata kuliahnya menginginkan kita menggunakan PyCharm, nah nantinya karena banyak keunggulannya, nah jadi kita pakai PyCharm. Ya, nah ini tampilan dari PyCharm-nya. Ya, sekian dari saya untuk pengantar mata kuliahnya di pertemuan satu ini. Saya mungkin nanti kita codingnya di minggu 2. Ya, di minggu 1 ini saya harap kalian bisa menginstal 2 aplikasi tersebut, yaitu bisa menginstal Python dan PyCharm. PyCharm-nya kalau nggak mau pakai PyCharm ya udah terserah mau pakai editor apa aja kalau memang kalian sudah paham. Tapi kalau yang belum paham pakai ini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.